Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar lagi pada materi uji hipotesis. Kali ini kita bahas uji hipotesis bagi beda dua rata-rata populasi atau kasus dua sampel bebas. Jadi, apabila dari populasi 1 diketahui rata-ratanya sebesar μ1 dan dari populasi 2 rata-ratanya sebesar μ2, maka kita bisa menentukan selisih dari rata-rata kedua populasi ini, yaitu μ1 min μ2. Dan apabila diambil sampel dari populasi 1, maka data sampel ini menghasilkan rata-rata sebesar X bar 1. Begitu juga untuk populasi kedua, dari sampel akan menghasilkan X bar 2. Sehingga selisih dari X bar 1 min X bar 2 ini menjadi penduga bagi μ1 min μ2. Nah, bagaimana menguji hipotesis untuk kasus beda dua rata-rata populasi ini? Tetap semangat dan perhatikan dengan seksama. Ingat kembali langkah-langkah uji hipotesis. Yang pertama, menuliskan hipotesis statistik, kemudian menghitung statistik uji, menentukan daerah penolakan H0, dan mengambil kesimpulan. Untuk kasus dua populasi saling bebas, hipotesis statistiknya sebagai berikut. Di sini μ1 min μ2 sama dengan delta 0. Jadi delta 0 ini adalah selisih yang dihipotesiskan. Ini bisa saja sama dengan 0 atau tidak. Jadi ini boleh sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0. Kalau kita menyatakan apakah ada perbedaan antara rata-rata populasi 1 dengan populasi 2, itu artinya delta 0-nya sama dengan 0. Kemudian hipotesis satu arahnya juga tetap menggunakan tanda-tanda seperti ini, hanya bedanya di sini. Ini yang dihipotesiskan adalah selisihnya. Kemudian statistik ujinya seperti disebutkan pada video untuk kasus satu sampel, bahwa statistik uji adalah penduga dikurangi dengan parameter yang dihipotesiskan dibagi dengan standar error dari penduga. Untuk kasus ragam populasi diketahui standar error dari X bar 1 min X bar 2 adalah seperti ini, di mana kita punya informasi ragam populasi 1 dan ragam populasi 2. Kemudian kriteria penolakan H0-nya adalah tolak H0 jika Z hitung lebih kecil dari min Z alpha per 2 atau Z hitung lebih besar dari Z alpha per 2. Yang ini sama halnya dengan kasus satu sampel. Nah, untuk ragam populasi tidak diketahui, hipotesisnya masih sama, bedanya di statistik uji. Jadi ada dua kondisi. Yang pertama, ragam populasi atau simpangan baku populasi ini diasumsikan sama. Nah, maka T hitungnya adalah seperti ini. Standar error dari X bar 1 min X bar 2 adalah menggunakan ragam gabungan. Kemudian ini rumus ragam gabungannya, dan derajat bebasnya adalah N1 plus N2 min 2. N1 adalah ukuran sampel 1 dan N2 ukuran sampel 2. Standar error dari X bar 1 min X bar 2 ini sama halnya pada rumus selang kepercayaan. Dan kriteria penolakan H0-nya pun sama halnya dengan kasus satu sampel pada saat ragam populasi tidak diketahui tadi. Sekarang, kondisi kedua pada saat ragam populasi tidak diketahui adalah bahwa ragam populasi atau simpangan baku populasi diasumsikan tidak sama, di mana rumus T hitungnya hanya berbeda di standar errornya, yaitu standar error X bar 1 min X bar 2 adalah akar dari S1 kuadrat ini per N1 dan S2 kuadrat per N2 ya, dan derajat bebasnya ini. Dan tentu saja ini sama dengan rumus pada selang kepercayaan. Apabila kita berhadapan pada kondisi ragam populasi tidak diketahui, maka seringkali kita bingung menentukan apakah ragam kedua populasi itu diasumsikan sama atau berbeda. Jika dalam kasus yang dihadapi tidak disebutkan informasi secara eksplisit apakah ragamnya sama atau berbeda, maka kita bisa menggunakan dua pendekatan. Yang pertama,
menggunakan pendekatan informasi mengenai populasi yang dimiliki oleh peneliti ya. Misalnya, seperti apa maksudnya ini? Coba kita lihat contoh berikut. Misalnya kita ingin meneliti tentang durasi nonton TV antara bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi kita punya populasi di sini yang bapak-bapak dan ada populasi ibu-ibu. Nah, biasanya bapak-bapak itu kan bekerja ya. Umumnya dia bekerja dari pagi sampai malam atau sampai sore. Sehingga waktu nonton TV-nya itu sedikit. Mungkin hanya malam hari atau pagi hari. Nah, kita dapat katakan bahwa bapak-bapak itu mayoritas jarang nonton TV. Jadi seluruhnya mayoritas bapak-bapak, jadi sebagian besar bapak-bapak umumnya karena dia bekerja itu jarang nonton TV. Jadi sama-sama jarang nonton TV gitu. Misalnya bapak-bapak yang pertama nih di populasi ini misalnya nonton TV-nya hanya 1 jam. Kemudian bapak-bapak yang lainnya 1,5 jam, ada yang 2 jam, kemudian ada 1 jam, ada yang 2 jam, ada yang 1,5 jam lagi gitu. Jadi waktu nonton TV-nya yang sedikit ini, sama-sama sedikit, ini menunjukkan ragamnya kecil. Kemudian kalau ibu-ibu ada yang bekerja, ada yang tidak gitu. Sehingga yang bekerja maka waktu nonton TV-nya sedikit ya. Kalau bekerja, waktu nonton TV-nya sedikit. Kalau dia tidak bekerja, maka akan cenderung memiliki waktu nonton TV yang banyak. Nah, jadi kalau misalnya kita tuliskan datanya yang ibu-ibu ini misalnya, oh ibu ini bekerja, maka dia hanya 1 jam nonton TV. Ibu ini tidak bekerja, bisa jadi dia nyampe 4 jam gitu. Oh yang ini bekerja, dia 2 jam gitu. Oh ini nggak bekerja lagi misalnya 5 jam, mungkin ada yang bahkan sampai 6 jam mungkin ya, seharian mungkin sambil masak, sambil nonton TV, seperti itu. Maka kalau kita lihat datanya, yang ini tentu ragamnya lebih kecil ya. Ragamnya lebih kecil, dan yang ini ragamnya lebih besar gitu. Nah, karena untuk bapak-bapak memiliki ragam kecil dan ibu-ibu memiliki ragam besar, maka kita bisa menganggap bahwa ragam kedua populasi ini berbeda ya. Contoh berikutnya lagi misalnya waktu nonton YouTube antara mahasiswa laki-laki dan perempuan. Ini populasi laki-laki dan ini populasi perempuan. Masalah nonton YouTube mahasiswa laki-laki dan perempuan tentunya ini sama-sama variatifnya gitu. Jadi ada yang suka nonton, ada yang enggak, sehingga ragamnya itu besar untuk di kalangan laki-laki. Yang perempuan juga begitu, ada yang suka nonton, ada yang enggak, sehingga ragamnya besar. Misalnya saja nih yang laki-laki nih, dia suka nonton, mungkin seharian bisa sampai 5 jam. Terus ini nggak suka nonton 1 jam, bahkan mungkin hanya ada yang cuman 0,5 jam gitu ya, 0,5 jam, kemudian ada yang 2 jam, ada yang 3 jam gitu. Begitu juga perempuan, ada yang sering nonton, ada yang jarang, ada yang sering, ada yang sering banget, seperti itu. Sehingga di sini kita bisa katakan ragamnya besar, yang ini juga ragamnya besar. Sehingga karena ragam laki-laki dianggap besar dan ragam perempuan itu juga besar, maka kita bisa nyatakan ragam kedua populasi dianggap sama. Kira-kira demikian cara mengidentifikasi asumsi ragam populasi saat tidak diketahui jika kita menggunakan pendekatan informasi yang dimiliki oleh peneliti. Kemudian, pendekatan yang kedua adalah berdasarkan pada informasi ragam sampel. Jadi, karena mungkin kita sulit untuk mengidentifikasi bagaimana kondisi keragaman populasi, misalnya seperti yang kasus nomor 1 tadi tidak bisa kita lakukan, maka kita langsung bisa menggunakan informasi ragam sampel.
Jadi misalnya kita punya ragam sampel yang ke-1 nilainya itu 4. Ragam sampel yang kedua itu misalnya nilainya adalah 1 misalnya. Maka ada 2 pendekatan yang sering digunakan orang. Jadi yang pertama, ragam yang besar itu lebih besar dari 3 kali ragam yang kecilnya gitu. Jadi misalnya di sini S1 kan yang lebih besar nih. S1 kuadrat itu lebih besar dari 3 kali S2 kuadrat gitu. Kayak gini enggak gitu ya. Ini 4, kemudian di sini 1. 3 kali 1. Nah, ini 4 lebih besar dari 3 enggak? Iya, lebih besar gitu. Jadi, ragam yang pertama itu lebih besar dari 3 kali ragam yang kedua, yang kecilnya. Berarti kita bisa katakan di sini ragamnya berbeda. Kemudian ada juga yang pakai patokan 4 kali ragam yang kecilnya. Jadi ragam yang besarnya itu lebih besar dari 4 kali ragam yang kecil. Gitu. Ini juga boleh kita katakan ya, S1 kuadrat per S2 kuadrat itu lebih besar dari 3 gitu ya. Atau S1 kuadrat per S2 kuadrat lebih besar dari 4. Jadi kita tinggal pilih mau menggunakan pendekatan yang mana, boleh yang ini, boleh yang ini. Baiklah, sekarang kita lihat ilustrasi kasus untuk uji hipotesis ini. Di sini kita masih melanjutkan kasus pada selang kepercayaan ya. Jadi ingin dilakukan evaluasi mengenai efektivitas penggunaan media pembelajaran online antara sinkronus dan asinkronus, di mana sampelnya adalah 15 mahasiswa untuk masing-masing kelompok. Ini data hasil surveinya. Kemudian diminta untuk menguji pada taraf nyata 5% apakah ada perbedaan antara rata-rata hasil tes kedua kelompok mahasiswa tersebut dan diasumsikan ragam kedua populasi adalah sama. Pertama-tama kita tuliskan dulu hipotesis. Seperti biasa, ada H0, ada H1. Nah, lihat pertanyaannya. Kita diminta untuk melakukan uji hipotesis apakah ada perbedaan atau tidak. Berarti kalau ada perbedaan, tandanya tidak sama dengan, gitu kan? Berarti artinya mu untuk kelompok sinkronus itu tidak sama dengan mu untuk kelompok asinkronus. Berarti H0-nya adalah mu sinkronus sama dengan mu asinkronus. Yang kedua, kita menghitung statistik uji. Nah, karena ragam tidak diketahui, berarti kita menggunakan T. Sebelum menghitung statistik uji, kita ketahui apa dulu yang informasi yang ada. Ya, dari sini kita punya 15, berarti N1-nya di sini 15 dan N2-nya 15. Kemudian dari data sini kita hitung rata-ratanya. Ini satu nih maksudnya yang sinkronus, ini adalah yang asinkronus. X bar sinkronus berapa dan X bar asinkronus berapa ya. Kalau dihitung yang X bar sinkronus adalah 62,8 dan yang asinkronus 77,33. Kemudian kita hitung ragamnya. Ragam dari kelompok sinkronus adalah 170,1714 dan ragam untuk kelompok asinkronus adalah 101,2381. Jadi yang ini X bar dan ragam dihitung dari data ini ya. Ini menghasilkan seperti ini ya. Kemudian karena tadi diasumsikan ragam sama, berarti kita menggunakan S kuadrat gabungan.
Nah, kita hitung S kuadrat gabungannya berdasarkan formula. Kalau dihitung, ini akan menghasilkan nilai 135,7048. Jadi silakan teman-teman hitung nanti ya. Dan standar error dari si X bar 1 min X bar 2-nya adalah 4,253701. Ini yang menggunakan ragam gabungan. Nanti silahkan dihitung ya, hasilnya seperti ini atau tidak. Selanjutnya T hitung. T hitungnya adalah X bar sinkronus dikurang X bar asinkronus dikurang dengan delta 0 per standar error dari X bar sinkronus min X bar asinkronus ya. Ini tadi yang 1-2-nya ini adalah sinkronus, ini adalah asinkronus. Oke, kita tinggal masukkan nilai standar errornya ini sama selisih X barnya tadi 62,8 dengan 77,33. Kita masukkan nilainya. Oh iya, ini delta nolnya berapa? Kita lihat di hipotesis tadi. Jadi kan tadi hipotesisnya begini. Berarti ini artinya mu S min mu A itu sama dengan 0. Jadi ini adalah delta nolnya ya. Jadi delta nolnya adalah 0. Nah, jadi ini sama dengan 0. Sehingga tinggal dihitung selisih rata-ratanya saja. Ini sama dengan 62,8 min 77,33 dikurangi 0 ya, tidak usah saya tulis lagi. Dibagi dengan standar errornya tadi adalah 4,253701 dan ini hasilnya adalah min 3,41663. Oke, selanjutnya yang ketiga kita tentukan kriteria penolakan H0. Nah, sebelum menuliskan kriteria penolakan H0, kita tulis dulu T tabelnya itu berapa ya di sini. T alfa per 2 dB. Di sini T 0,025 derajat bebasnya berapa? dB-nya adalah N1 plus N2 min 2 ya. N1-nya 15 tambah 15 dikurang 2. Berarti di sini 28. Ya, derajat bebasnya 28. Nah, ini nilainya adalah 2,048. Jadi, kriteria penolakan H0-nya adalah tolak H0 jika T hitung lebih kecil dari min 2,048 atau T hitung lebih besar dari 2,048. Yang keempat, kita ambil kesimpulan. Kita punya T hitungnya adalah min 3,41663 gitu ya. T tabelnya adalah min 2,048 gitu. Jadi ini T hitung itu lebih kecil dari T tabel tadi ya, sehingga kesimpulannya adalah tolak H0 karena T hitung lebih kecil dari min, ini min T tabelnya ya, min 2,048 min T tabel. Jadi ini kalau lebih detail lagi kita gambarkan seperti ini. Ini T, kriteria penolakan H0-nya itu di sini. Ini adalah min 2,048, di sini 2,048. Ini diarsir. Yang diarsir adalah daerah penolakan H0-nya. Kemudian kita punya nilai T min 3,4. Min 3 berarti di sini ya, di sebelah kiri. Nah, T hitung kita itu di sini min 3,4 dan seterusnya.
berarti masih berada di daerah yang diarsir, sehingga kita putuskan tolak H0 seperti itu ya. Artinya apa? Ada perbedaan rata-rata nilai hasil tes antara kelompok sinkronus dan kelompok asinkronus. Demikianlah pembahasan soal mengenai uji hipotesis kasus 2 sampel bebas di mana ragam populasi tidak diketahui dan diasumsikan sama. Silahkan istirahat dulu sejenak, silahkan minum, makan cemilannya, dan siap-siap lanjutkan pada video berikutnya mengenai uji hipotesis pada data berpasangan.